Orang Palestina sendiri itu juga dengan orang Israel, beberapa mereka sudah capek dengan perang. Tapi Zionis dan Hamas selalu ingin perang. Itu masalahnya. Masih ingat, bro, antum dulu bully saya karena saya tidak mengkafirkan Syiah. Benar nggak? Masih ingat? Dulu Pak kan? Memori kita pendek. Sekarang Hamas duduk dengan Syiah. Kenapa antum tidak kafirkan? Karena antum lupa, karena sudah fanatis, terlalu cinta dengan Hamas, buta. Orang tidak pro Hamas langsung dibenci. Padahal dulu antum benci ketika saya membela kelompok Syiah tidak kafir kecuali yang bulat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak takut dibully. Nanya begitu nggak takut dibully ya, Bib ya? Saudara-saudariku bukan Allah, ini zaman fitnah, ini zaman dibalik-balik, ya. Kita ini jangan mau dipecah belah oleh fitnah yang namanya sosial media, ya. Tidak ada muslim kecuali darah dagingnya cinta dengan tanah suci Palestina, dan semuanya bercita-cita untuk berjuang di sini dan di sana. Gak ada yang enggak. Namun innallaha ma'as sabirin, Allah hanya membersamai orang yang sabar. Sabar itu, ini antum baru beda pendapat dalam satu hal, udah ngamuk-ngamuk di sosial media. Gimana nanti perbedaan yang lebih dahsyat lagi? Bisa ngutuk-ngutuk saudara sendiri. Saya tidak perlu klarifikasi, karena emang gak ada yang perlu saya klarifikasi. Yang saya sampaikan sama dengan orang yang diminta datang itu. Kan habis kita diajak ngobrol sama si Om Botak ya. Ya, saya datang memang panggilan hati, dan mohon maaf, podcast itu nggak ada honornya. Saya datang ya, dan saya udah tahu tahun dulu kan saya juga diundang, karena emang panggilan hati. Kok semua ulama diam aja? Kok nggak ada yang menjelaskan yang sebenarnya, yang dipahami oleh para ulama? Ya sudahlah, kita pasang badan. Toh habis itu NU, ketua NU bikin pernyataan hampir sama. Toh mereka yang juga, yang saya doakan baik selamat juga, yang ada di Gaza itu pulang, yang katanya saya hanya tahu satu ideologi, yang mereka konflik sesama mereka. Kalau mau bela-belaan, pro-proan, mana yang lebih pantas? Yang lebih lama berjuang untuk Palestina, Fatah atau Hamas? Fatah. Saya nyaksiin ayah saya almarhum itu cerita tentang Yasser Arafat luar biasa. Makanya kami dulu paling senang pakai kofiah, yang kofiah namanya. Itu saya salah satu favorit saya dari dulu. Cuma karena sekarang orang banyak begitu ikut-ikutan, saya nggak pakai. Ya udah, kita pakai yang diijazahkan guru kita aja. Ya. Dan Yasser Arafat itu bahkan meninggalnya itu pun penuh konspirasi. Dia dan sekarang presiden hari ini itu dari Fatah. Mereka mendirikan gerakan Fatah 40 tahunan sebelum Hamas. Perjuangannya dulu diplomatik dan militer, diplomatik, dua-duanya dijalani. Cuma di tengah jalan, karena Fatah itu mengatakan Ikhwan Muslimin tidak semanhaj dengan kita, maka muncullah orang-orang di belakangan tahun 87 bikin namanya Hamas. Dan saya kasih tahu antum, saya nggak pernah anti Hamas. Cuma saya katakan saya tidak berideologi sama dengan Hamas, boleh nggak? Jangankan Hamas, saya aja beda sama NU Muhammadiyah.
tapi saya cinta mereka gitu. Beda nggak? Emang kita kalau beda terus harus benci gitu? Emang kita kalau nggak sama-sama di satu wadah terus kita harus maksa orang ikut wadah kita? Emang antum kalau beda mazhab pergerakan sama orang-orang yang beda sama kita caci maki? Begitu Rasulullah SAW mengajarkan? Kan enggak. Coba lihat, adakah di situ saya merendahkan Hamas? Tidak ada. Saya cuma mengatakan, bahkan seandainya Hamas tidak ada, Fatah tidak ada, kita berjuang cinta Palestina, titik, begitu. Supaya orang tidak terjebak kepada gerakan-gerakan fraksi-fraksi, kelompok-kelompok, fi'ah-fi'ah, ta'ifah-ta'ifah. Fokusnya di Palestina. Coba, antum yang hidup tahun 70-an, Hamas sudah ada belum? Pronya masih apa waktu itu? Pasti Fatah. Dan masih ada kelompok lain di situ. Masih ingat, bro, antum dulu bully saya karena saya tidak mengkafirkan Syiah. Benar nggak? Masih ingat? Udah lupa kan? Memori kita pendek. Sekarang Hamas duduk dengan Syiah. Kenapa antum tidak kafirkan? Karena antum lupa. Karena sudah fanatis, terlalu cinta dengan Hamas. Buta, orang tidak pro Hamas langsung dibenci. Padahal dulu antum benci ketika saya membela kelompok Syiah tidak kafir kecuali yang bulat. Kita tunjukin kitab. Imam Syahrastani punya kitab Al-Milal wan Nihal, abad ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Apa kata beliau? Kelompok Syiah itu minal muslimin, masih Islam. Dibully saya. Saya cuma bela Pak Quraisy Shihab, dibully. Sekarang Hamas mengatakan kami anak rohaninya Khomeini Syiah. Gimana kira-kira? Mana antum yang dulu bully-bully Syiah? Mana Habib yang dulu mengkafirkan Syiah itu mana? Kenapa nggak konsisten? Justru saya konsisten. Bagi saya Hamas bersama orang Iran, orang Syiah juga nggak ada masalah. Yang penting dia bersama kita dengan Palestina, sederhana. Antum tahu nggak setahun lalu Bashar Assad yang antum benci, presiden mana? Suriah yang antum kutuk di majelis-majelis. Hamas buat persetujuan, tatbik, normalisasi sama dia. Terus konflik sebentar, balik lagi. Tahu dari mana? Buka berita-berita resmi dalam bahasa Arab. Kalau nggak ngerti, jangan cuma ngikut berita hoax yang muncul di internet. Dulu waktu saya membela Bashar Assad, saya dikafir-kafirkan orang. Apa? Jadi ada orang nanya di Kalimantan, ada orang nanya gini, apa pendapat antum tentang Bashar Assad? Jawaban saya bukan benar salah, saya cuma ngomong gini, ente kalau jadi presiden terus ada orang bikin rusuh di negerimu, kamu lawan nggak? Lawan. Bashar Assad presiden di Suriah, lalu ada orang bikin rusuh atas nama jihad, boleh nggak dia lawan? Boleh. Dibully juga kita, Pak. Alasannya apa? Bashar Assad Syiah. Ya salam ya akhi, emang ada buktinya Bashar Assad Syiah? Kalaupun iya, sekarang Hamas kerjasama dengan Iran, pusatnya Syiah, dan videonya jelas. Ya, Khalid Mash'al mengatakan itu pimpinan, ketua hariannya. Apa kata dia? Ini bantuan daripada Iran, negeri Syiah. Mana konsistensi itu? Ya. Justru saya menyiapkan pemikiran-pemikiran kita nanti kalau seandainya Sunni Syiah gabung, siap nggak? Gitu maksudnya. Yang saya cita-citakan di kepala saya cuma satu, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara. Makanya antum lihat video-video saya sebelumnya, saya mendoakan Hamas, Fatah, Islah.
Gak mesti mereka satu dalam satu organisasi. Islah aja selesai. Karena tahun 2007 mereka perang Pak, bunuh-bunuhan, memperebutkan Gaza itu. Kita gak mau meniru itu. Antum mau NU Muhammadiyah perang? Nah, mau rebutan Indonesia? Kira-kira begitu. Maka saya cinta Palestina. Maka jika Hamas emang judulnya cinta Palestina, ana ma'hum, saya bersama Hamas. Tapi bukan Hamas sebagai kelompoknya, tapi Hamas sebagai Palestina, Fatah sebagai Palestina. Ada kelompok satu lagi, Jihad Islami sebagai Palestina. Jangan gagal paham. Apa antum? Ya sebenarnya ada satu hal di luar itu. Karena saya tidak pro Hizbut Tahrir, maka yang ramai itu salah satu kan aktivis Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir antum tahu? Hizbut Tahrir itu berseberangan dengan Hamas. Hizbut Tahrir itu lahir di Yordan dan diharamkan di Yordan. Indonesia baru mengharamkan kemarin sore. Baru mengharamkan kemarin sore. Saudi mengharamkan, Ikhwan Muslimin mengharamkan Hizbut Tahrir. Kita telat Pak. Nah orang Indonesia hebat. Ikhwan Muslimin masuk ke Indonesia ujinak semua. Jadi partai politik, partai nasionalis religius itu PKS. Muncul lagi dari PKS Gelora, itu kan indah sekali Indonesia itu. Ya, saya berharap Hizbut Tahrir itu dinasionalkan gitu, enak jadinya Pak Dar. Saya perjuangkan Hizbut Tahrir itu nanti. Tapi kalau Hizbut Tahrir mengatakan Indonesia tauhid, Pancasila tauhid, ente kurang piknik ya. Nggak paham Pancasila itu hadiah para wali-wali Allah, kiai-kiai besar untuk negeri ini. Ya, yang bilang begitu berhadapan sama kita, ya. Lahir batin dunia akhirat sama kita nanti. Jadi mohon maaf, saya nggak perlu didukung bin, polisi untuk cinta NKRI. Sepakat gak Kiai? Kita cukup dengan iman yang ada dalam diri kita. Hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis. Ini kalam yang ditancapkan oleh guru-guru kita dari dulu. Cinta negeri bagian dari iman. Salah satu negeri orang Islam itu Palestina. Maka cinta Palestina bagian dari iman. Udah sesederhana itu. Antum perhatikan komentar saya tentang Palestina sama persis dengan tujuan Palestina, persis sama. Bedanya saya tidak mau terjebak dengan kelompok yang bernama Hamas ataupun Fatah. Tapi saya tidak benci mereka. Saya cuma bilang my ideology is different. Gitu aja. Ideologi saya beda sama mereka. Sesederhana NU beda ideologi sama Muhammadiyah. Boleh nggak? Sederhana kan? Apakah sesat orang NU beda dengan Muhammadiyah? Apakah sesat orang Muhammadiyah beda dengan NU? Saya tanya lagi, apakah sesat antum tidak suka dengan beda dengan Hamas? Ya? Apakah termasuk tidak bela Palestina kalau kita tidak pro, tidak masuk anggota Hamas? Enggak. Ada imigran Arab salah paham bab itu, lalu buat hoax tentang Hamas, bahwa Hamas itu begini-begini. Saya nggak percaya, nggak gitu-gitu amat, ya, nggak gitu-gitu amat. Ala kulli hal, teman-teman, ya, saudara-saudariku, saya ngomong begini bukan supaya antum percaya mana juga. Saya ngomong begini hanya untuk mengimbangi. Bagi saya sudah cukup Allah tahu isi hati saya. Ya, kita ini nggak perlu klarifikasi. Maka setelah itu kan saya nggak mau lagi diundang oleh siapapun untuk masalah Palestina. Kenapa? Untuk apa saya buat klarifikasi supaya antum senang sama saya? Itu syirik khafi. Itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Itu nggak benar. Guru saya nggak ngajarin begitu. Ya, masyayikh saya nggak ngajarin begitu.
Kita itu diajarin oleh Imam Syazili, katakanlah kebenaran itu benar supaya Allah membenarkan kamu, bukan supaya makhluk membenarkan kamu. Itu mauqif saya, itu pendirian saya. Pahit, manis, itu yang saya tempuh. Maka dibully kita biasa aja, dicaci, dipuji juga biasa aja. Karena bagi saya pujian dari makhluk tidak abadi. Makhluk itu fana, pujian dia juga fana. Bulian yang makhluk itu juga fana. Yang hakiki cuma Allah Subhanahu wa taala. Beres? Jelas mana saudara, mana yang ngaku pura-pura saudara? Saya nggak pernah melarang untuk donasi. Coba perhatiin videonya. Justru antum belum ngomong Palestina, Anda udah ngomong Palestina. Dulu di sekolah saya sudah ceramah Palestina Pak, tahun 2000. Masih remaja itu. Antum nggak mana waktu itu? Kita doa, ya, pakai mic. Upacara Jumatan itu isinya ceramah siswa, dan selalu saya yang ceramah di sekolah. Itu saya doa, Allah mansur al-mujahidin fi Palestin. Diketawain sama guru matematika, kamu ini doa kejauhan. Dan sampai hari ini saya selalu doa untuk Palestina, nggak berubah. Dan saat itu orang-orang nggak terjebak dengan Hamas ataupun Fatah, orang masih biasa aja, fokus di Palestina, jangan terjebak dengan perbedaan-perbedaan organisasi itu. Kalau antum cuma pro Hamas, terus Fatah yang sudah berjuang 40 tahun lebih awal dari Hamas, antum kemanain? Kalau antum cuma pro Fatah, Hamas yang sudah berjuang dari tahun 87, kemana? Jadi kita imbang aja, ya. Gimana? Tegang nggak? Anda mau begitu, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya. Karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel, Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya, kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atua Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari
kampung Syekh Jarrah itu, dekat dari Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau, setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina, Pak? Ya? Rencana? Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Kita haji umroh juga belum tahu bisa lagi. Ya. Udah begini masanya, udah nggak tahu lagi. Dan emang sudah sunnatullah. Hanya sekali berhasil masa Salahuddin Al-Ayyubi, itu Al-Quds berhasil diselamatkan. Tapi setelah itu sudah takdir Allah bahwa Al-Quds hanya akan dibebaskan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi. Hanya imam akhir zaman. Dan yang paling mengejutkan apa? Di Israel sendiri itu ada 3 kelompok yang berbeda. Yang orang Yahudinya bukan Muslim. Ada kelompok namanya Al-Yahud Al-Usuli, Yahudi kolot gitu. Yahudi kolot itu jenggotnya 3 kali lipat Buya, Bobby, Baba, Samasi. Masya Allah, ngalah-ngalahin jenggot jemaah tabligh dan salafi. Ya, nggak ada apa-apanya jenggot mereka. Nah, itulah kira-kira gambaran kalau Nabi Harun waktu dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa. Jadi jenggotnya mirip kayak Nabi Harun dulu, panjang jenggotnya. Di kelompok nggak boleh pakai handphone, nggak boleh ada TV. Kolot, ya. Disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli, Yahudi asli, Yahudi usul, ortodok. Mereka anti dengan perperangan yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga yang mau kita sebut dengan Hamas. Jadi mereka anti dua-dua itu. Kelompok kedua, kelompok nasionalis, Syabi, Al-Watani, ya. Masyarakat biasa, masyarakat sipil. Itu Yahudi itu dia bingung dengan pertengkaran itu. Mereka juga pengen damai, dan kita lihat mereka demo setiap hari, setiap minggu. Ya, kalau 2 kelompok pertama dan kedua. Tapi yang paling bahaya kelompok yang ketiga, Zionis. Inilah yang disebut bahasa Arabnya Sahyuniyah. Sahyuniyah. Inilah yang menguasai Yerusalem. Mereka lah yang bunuh-bunuh saudara kita di sana. Ini bahayanya yang Israel ini, Pak, yang
bagian Sahyunia, Zionism. Zionis itu sudah pemahaman. Dia ambil agama sebagai alat pembenaran pemahamannya, bahwa tanah Al-Quds tanah mereka, dan itu harus diambil dengan cara apapun. Tapi dari berita-berita, Bapak Ibu bisa mendengarkan berita bahasa Arab kan? Ya, jadi kalau mau yang asli, dengarkan ada 5 channel berbahasa Arab minimal tuh, ada Al Jazeera, ada Arabia, macam-macam ya. Itu beritanya pun kejadiannya sama, tapi dibahasakan beda. Ada istilahnya perang Palestina Israel, umum kan? Ada perang orang Islam Israel, beda nggak? Ada perang Hamas Israel, itu beda-beda tuh beritanya. Ya. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah. Hanya itu, kalau nggak bisa masuk. Yang kelompok Netanyahu yang mana tuh? Itu Zionis, Pak. Zionis. Zionis. Ya. Yang ketiga, Pak. Karena dialah yang mau perang-perang itu. Tahun 2016 saya pernah berdakwah di salah satu negara Eropa. Saat itu di KBRI hadir Menteri Luar Negeri yang sekarang. Kan dia nih yang kedua ya. Bu Retno. Ternyata lagi ada konferensi pertemuan orang-orang di Eropa untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Apa kabar baiknya? Banyak negara di Eropa pro dengan Palestina. Cuma negara-negara yang lain yang juga besar itu tidak pro dengan Palestina, pro-nya dengan Israel. Apa kata beliau? Ini orang Palestina sendiri itu juga dengan orang Israel, beberapa mereka sudah capek dengan perang. Tapi Zionis dan Hamas selalu ingin perang. Itu masalahnya. Kejadian Sheikh Jarrah, tapi yang itu jadi kesempatan oleh Hamas. Nah, Hamas itu kalau bahasa presiden yang lama Gus Dur, itu berkhianat kepada Yasser Arafat. Diajak untuk berunding, mereka nggak mau. Maka sampai hari ini, mohon maaf, ini kabar pahit yang saya mau ceritakan. Ya, mungkin teman-teman aktivis pada kaget juga. Mungkin nggak sepakat, nggak masalah. Tapi itu kabar valid yang saya dapatkan. Hamas itu alirannya ke Ikhwan Muslimin, tapi yang keras. Ya, yang berkelompok, yang bersenjata. Yang mana dulu Ikhwan Muslimin yang asli, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, tidak memperkenankan itu. Mereka menganggap siapapun yang berbeda dengan pemahaman mereka itu, yaitu anti-Israel. Jadi bagi dia Yasser Arafat anti-Israel. Sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi mereka kasih judul Yasser Arafat Al-Khain, pengkhianat. Begitu cara berpikirnya. Nah, Imam